Disclaimer terlebih dahulu, cerita dalam video ini merupakan hasil karya imajinasi dan bersifat fiksi belaka. Segala kesamaan dengan nama tempat atau kejadian nyata hanyalah suatu kebetulan. Kami tidak bermaksud menyinggung pihak manapun melalui cerita ini. Cerita ini hanya bersifat hiburan dan bukan ajakan untuk meniru tindakan apapun yang digambarkan dalam video. Penonton diharapkan dapat membedakan dengan bijak antara realitas dan fiksi. Halo Sobat Pencerita, kali Mimin akan melanjutkan cerita yang berjudul Pemuda yang Menguasai Pertanian di Dunia Kiamat dengan sistemnya. Jika ingin nonton duluan silakan langganan, buat yang belum nonton part sebelumnya, langsung saja cek di playlistnya ya. Kalau kalian ada uang lebih bolehlah beliin Mimin kopi, linknya di deskripsi. Terima kasih yang telah support Mimin sejauh ini. Baik, tak usah banyak basa-basi, langsung saja kita masuk ke ceritanya, melanjutkan part sebelumnya. Bai berpikir orang ini sangat cerdas, dia juga memiliki kondisi fisik yang sempurna hampir di luar batas manusia, sungguh luar biasa materialnya. Tunggu saja, aku akan secepatnya menemukanmu. Bai pun menjawab pertanyaan pengawal itu. Aku baik-baik saja, aku hanya perlu mencuci mata. Harap berhati-hati, apa Anda ingin kami mengejarnya? Jangan kejar dia, orang itu sangat cepat dan kalian tidak akan bisa menangkapnya. Bagaimana kabar Nona Ren? Tolong pergi dan periksa dia. Beberapa saat kemudian Bai mengecek kondisi Ren. Dia memberitahu ke pembantu Ren, tidak ada apa-apa. Penyusup itu hanya membuatnya pingsan. Setelah dia bangun, ambil saja pil ini dari lemari obat dan berikan padanya, aku sudah menuliskan dosisnya. Pembantu itu memberi saran, Tuan Bai, sebaiknya kita menelepon polisi. Bai menjelaskan, sisi selatan sangat kacau sekarang, dan tidak ada harta benda yang dicuri, lebih baik tidak membuat masalah bagi kawan-kawan kita di tentara dan polisi. Baiklah, saya akan mendengarkan Anda. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi jika bukan karena Anda. Haduh, dunia ini sangat kacau. Ada pengawal yang berteriak, Tuan Bai, ini buruk. Dia mendekat ke Bai lalu berkata, saya baru saja memeriksa kamar Anda dan menemukan ada flash disk yang hilang. Bai memastikan apa itu flash disk abu-abu yang dicolokkan ke komputerku. Pengawal itu mengiyakan sambil gugup iya. Yang itu. Terlihat flash disk itu sudah ada di baju Tian Ran, yang sedang melarikan diri. Beberapa saat kemudian Tian Ran sudah sampai di dalam rumahnya. Dia berkata jika aku mencabut kabel jaringannya, pasti tidak akan ada masalah. Aku ingin melihat apa yang sebenarnya ingin dilakukan oleh perusahaan Tianrun ini. Tian Ran pun mencolokkan flash disk itu ke dalam laptopnya. Dia berpikir percobaan. Apakah orang itu seorang peneliti? Dia pun membuka file itu, yang berisi meskipun banyak makhluk yang mati karena hal ini, aku masih sangat yakin bahwa dunia adalah tempat yang lebih baik daripada sebelumnya. Tian Ran melihatnya, dia bergumam. Ini bukankah ini dokumen rahasia dari Tianrun? Lanjut isi filenya. Makanan radioaktif yang menyebabkan perubahan dramatis pada anggota tubuh dan bentuk tubuh binatang dan manusia tidak dengan sendirinya merupakan bencana. Mereka membawa lebih dari sekedar kematian dan kelainan bentuk pada makhluk hidup. Itulah evolusi. Tian Ran kagum orang ini. File itu masih panjang, hanya saja mereka mengambil jalan evolusi yang salah sehingga mereka mati di tengah jalan. Aku sangat yakin bahwa aku dapat menemukan jalan yang benar bahkan dengan mengorbankan nyawa manusia. Aku akan membiarkan umat manusia memasuki peradaban berikutnya karena bencana ini. Pada saat itu manusia tidak akan dipaksa untuk berpisah karena penyakit mematikan, tidak akan lahir prematur karena kelainan bawaan dan tidak akan dianggap sebagai beban karena kurangnya kekuatan. Mereka akan mampu menyaingi harimau macan tutul dan dewa dengan kekuatan manusia mereka dan hidup sampai 300 tahun, terlepas dari itu di ujung jalan yang menyambutku adalah kematian atau kemuliaan tertinggi. Kita berpindah ke sisi Bai sejenak, Dakui berkata Tuan Bai, masih belum ada keberuntungan dengan pencarian, Bai merespon. Mungkin pihak lain menggunakan beberapa cara.
atau mungkin mereka belum melihat isi dari flash disknya. Disk induk tidak menangkap sinyal dari disk anak sama sekali. Dakui bertanya, apa itu informasi penting? Bai menjawab sambil menepuk jidat. Lupakan saja, bagaimanapun juga flash disk tersebut penuh dengan data lama. Dan akan sulit bagi orang luar untuk memahaminya, aku tidak bisa lagi melihat ke belakang. Bai berpikir catatan-catatan itu. Jika dilihat oleh orang-orang itu, mereka mungkin benar-benar menduga bahwa aku datang ke sisi selatan untuk hal yang nyata, Tuan Bai, terlalu banyak kebetulan bahwa kita diserang saat kita tiba di sisi luar. Mereka mungkin benar-benar menduga bahwa aku datang ke sisi selatan untuk hal yang nyata. Dakui menebak mungkinkah nomor 7 yang melakukannya. Bai merespon jika No. 7 benar-benar ingin mengambil tindakan terhadap kita, dia tidak akan mengirim seorang pemula untuk melakukannya. Orang ini sangat kuat, tapi kemampuannya masih sangat mentah. Catatan itu berlanjut, ada kegelapan di depanku tapi di belakangku ada jurang, tidak ada jalan kembali. Tanggal 21 November tahun 2025, dalam kalender Yan Huang. Bai Jingyan, Tianran setelah membaca semua catatan itu dia berkomentar, ide orang ini bertepatan dengan ideku. Tapi, dengan mengorbankan nyawa manusia. Apa-apaan itu? Jangan-jangan, mereka sudah memulai eksperimennya pada manusia. Keesokan harinya Han berkata, kakak, sambil terlihat anak-anak hewan. LV1 anak kelinci Windsor. LV1 anak ayam King Yuan. Han bertanya, dari mana kakak dapat semua hewan lucu berbulu ini? Wolf. Tianran berpikir untuk mencari alasan sedangkan Han fokus dengan hewan-hewan itu. Kelinci ini sangat cantik, kamu akan aku dandani ya? Xiao Hei cemburu. Tianran bergumam. Han mungkin tidak mengerti penjelasan yang rumit itu, bagaimana aku harus menjelaskannya padanya ya? Tianran mendapatkan ide. Begini saja, kakak sebenarnya punya kantong ajaib Doraemon, jadi kakak bisa mengambil apa saja yang kakak inginkan dari kantong ajaib kakak. Han kagum, wow, benarkah? Kakak hebat banget. Han langsung mengerti, sedangkan kelinci itu sudah terdandani. Ini adalah rahasia di antara kita ya, Han jangan sampai memberi tahu siapapun, oke? Ya, Pak, dia mengerti dengan sangat cepat, ujar Tianran. Tianran baru sadar bahwa Han melukis muka kelinci itu. Han, jangan bermain-main dengan makanan yang berharga ini, ayo cepat kembalikan ke gudang. Han terkejut, makanan, jangan. Ini sangat lucu. Jangan dimakan dong, Kak Gelombang. Han ingin memeliharanya. Ini juga masih sangat kecil. Tianran memberitahu daging kelinci pedas, langsung terkejut Han. Tianran menyebutkan banyak makanan, sampai Han ngiler. Kalau begitu, Han harus menjadi vegetarian sekarang. Makanya, bersyukurlah atas makanan yang diperoleh dengan susah payah. Lalu makanlah semuanya tanpa menyisakan satu gigitan pun. Itulah bentuk penghargaan terbesar terhadap makanan. Membangun hubungan dengan makanan itu bisa menyakitkan. Ayo serahkan pada kakak. Han berpikir sejenak, lalu dia memberikan kelinci itu. Tianran berkata, mulai sekarang, Han akan memakam semuanya tanpa menyisakan satu gigitan pun. Pemberitahuan muncul, selamat perkebunan telah menghasilkan produk langka, jagung albin. Harap panen secepatnya. Tianran terkejut. Produk langka, yang benar saja. Lalu Tianran menyuruh Han main dulu saja, kakak mau memeriksa ladang jagung dulu. Han menurut dia langsung pergi untuk bermain. Tianran sudah ada di kebun jagung. Detail tentang jagung langka, item langka level 2 jagung albin sekali pakai, bahan habis pakai. Deskripsi produk mutasi yang sangat langka yang dihasilkan dari jagung anti radiasi, kemungkinan munculnya adalah 1:1000000. Efek membuat pengguna dalam keadaan mengamuk, meningkatkan kecepatan, kekuatan dan refleks hingga 10 kali lipat. Efeknya bertahan selama 30 detik.
Tian Ran terkagum melihat efek jagung itu meningkatkan kekuatan fisik hingga 10 kali lipat dalam waktu 30 detik. Dia memanennya. Ini benar-benar seperti bayam Popeye. Apa ini hanya ada satu? Aku harus mencari tahu apakah ada produk yang lebih langka lainnya. Tian Ran mulai mencari. Di sini tidak ada. Di sini juga tidak ada. Di sini tidak ada. Tian Ran tidak menemukan jagung langka lainnya. Tian Ran jongok sejenak sambil menghembuskan napas. Sepertinya produk langka seperti ini sangat sulit ditemukan, dan hanya dapat diproduksi jika sedang beruntung. Saat menanam benih, sistem sama sekali tidak mengatakan apa-apa tentang produk langka ini. Tian Ran bahagia. Ini adalah kejutan yang menyenangkan. Tampaknya aku perlu melakukan pertanian yang intensif. Lalu itu akan meningkatkan jumlahnya. Bukankah itu akan membuat peluang untuk menghasilkan produk langka dari jagung jauh lebih tinggi? Tian Ran mengelengkan kepalanya. Tidak. Bukankah ini jadi menempatkan gerobak di depan kuda? Meningkatkan jumlah yang ditanam pasti akan meningkatkan kemungkinan menghasilkan produk langka. Tapi, hal ini juga akan memperburuk kualitas dan hasil panen, dan dapat menghasilkan banyak tanaman yang lemah dan mati. Aku hanya perlu bertani dengan jujur dan tidak memikirkan hama. Yang paling aku butuhkan sekarang adalah poin, dan produk langka hanya bisa dianggap sebagai pelengkap. Panel berpindah ke Ren yang sedang melihat laptopnya. Dia mengingat kejadian tadi malam. Ren pun jadi kesal bajingan sialan itu. Akan kutangkap kau nanti, dan kemudian aku akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Para penjaga itu semua hanyalah sekelompok orang bodoh. Jumlah mereka sangat banyak tapi mereka gagal menangkap satu pencuri. Militer dan polisi juga tidak memiliki tenaga tambahan untuk menyelidiki ini. Ren pun mulai berpikir sepertinya, jika aku ingin mengetahui identitas orang itu, aku tidak bisa menggunakan cara-cara yang formal. Rambut yang menempel di bajuku terlalu tipis dan jelas bukan milikku, ini pasti milik orang yang menyerangku malam itu. Ren pun tantrum berhenti berpikir tentang bajingan itu. Aku pasti akan menangkapnya. Beberapa saat kemudian Ren pun keluar dari kamar. Dia menemui Bai. Tuan Bai, aku perlu berbicara denganmu. Nona Ren, apa kau sudah merasa lebih baik? Tanya Bai. Iya, terima kasih. Teknik pijat yang kau ajarkan sangat efektif, dan aku tidak merasakan sakit sama sekali hari ini. Tuan Bai, aku sudah memilih lokasi untuk lembaga penelitianmu, tidak jauh dari peternakan. Awalnya itu adalah sebuah pabrik. Tetapi karena perubahan mendadak, pabrik ditutup, jadi dijual kepada kami dengan harga murah. Lokasinya cukup bagus, tenang dan terpencil, yang memenuhi kebutuhanmu dengan sangat baik. Maaf sudah merepotkan, Nona Ren. Tapi karena Nona Ren datang menemuiku, maka aku yakin ada sesuatu yang terjadi. Ren pun mulai ke inti pembicaraan. Sebenarnya masalah ini cukup memalukan. Aku rasa karena Tuan Bai ahli dalam penelitian biologi, kau pasti bisa melakukan perbandingan DNA secara sistematis. Aku ingin kau dapat membantuku menemukan kecocokan DNA untuk rambut ini di sisi selatan. Bai merespon, dengan segala hormat, jika kau ingin membuat perbandingan di seluruh sisi selatan, itu sama saja dengan mencari jarum di tumpukan jerami. Belum lagi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perbandingan, itu seperti hampir 100.000 salinan. Mengambil sampel DNA dari semua orang di sisi selatan adalah pekerjaan yang sangat besar. Bai memastikan apa orang ini sangat penting untukmu. Ren menjawab dengan gugup. Haha, tidak terlalu penting. Aku hanya ingin menemukan penyusup yang menyerangku hari itu, tapi jika itu sulit, lupakan saja. Bai tersentak kaget, lalu dia berkata tidak. Itu tidak sulit. Ren kebingungan dengan perubahan Bai. Nona Ren, aku akan membantumu dalam masalah ini. Benarkah? Terima kasih. Kalau begitu, aku akan merepotkan. Beberapa waktu kemudian, pencairan injeksi reagen 10%. Injeksi selesai. Serat otot subjek percobaan tampaknya menebal secara signifikan,
dan aktivitas seluler meningkat ribuan kali lipat. Ternyata sedang bereksperimen dengan mutan serigala. Memulai perekaman data. Setelah itu mata mutan serigala itu menjadi banyak, gen mata tambahan subjek percobaan telah terkontaminasi oleh organisme lain, rantai yang mengekang mutan serigala itu hancur. Subjek percobaan tampaknya berada dalam kondisi kekerasan dan melepaskan diri dari pengekangan. Percobaan ke-34 virus B, V-Sapet gagal, serigala itu mengamuk, dia mencoba untuk menghancurkan kaca yang mengurungnya, kaca bagian luar pecah, kehancuran langsung, ternyata bayi yang mengawasi eksperimen, mutan itu pun dihabisi. Berpindah panel ke sebuah gedung, tampak ada banyak orang. Kita berfokus ke 3 pemuda yang sedang berbincang. Hei, Jingming. Kenapa kau meninggalkan adikmu yang menyedihkan di sana sendirian? Jangan bicara omong kosong. Adikku, dia itu hanya seorang bajingan. Setelah berbincang itu mereka pun memasukkan muka baik ke dalam air. Hahaha, lihat dia. Peluk dia erat-erat, suruh dia minum sampai kembung. Bajingan tetaplah bajingan, dia benar-benar memalukan. Hahaha, hei, kalian, tenanglah, jangan sampai dia luka loh ya. Meskipun dia anak haram, bagaimanapun juga nama belakangnya Bai, dia harus memenuhi harapan orang tua. Baiklah, tenang saja, Bai pun berkata dengan muka memelas, kakak lepaskan aku. Hahaha, Bai Jingming, dia bahkan memanggilmu kakak, meledek. Cih, Bai Jingming kesal, dasar. Bajingan kotor. Bai langsung terbangun, berhenti. Jangan sakiti aku, ujarnya. Bai memegang kepalanya. Bai melihat ke serum di depannya. Bai Jingming. Sekarang ini, virus V-Sapet telah menjadi semakin stabil. Virus AV-Sapet. Segera setelah aku bisa menciptakan mutan yang sempurna, aku tidak akan jauh dari mengalahkanmu. Berita hari ini, sudah 19 hari sejak dunia berubah. Reporter kami memberitahu kami bahwa sejumlah besar bangkai ternak yang bermutasi yang ditemukan di kota Nanci, jumlahnya melebihi 100. Mereka tidak diketahui asalnya, dan menumpuk di sini. Untung saja, Departemen Pencegahan Epidemi sudah membuang beberapa. Ternyata itu adalah Han-Han yang sedang menonton televisi. Tian Ran meledek adiknya. Yo, kenapa kamu nonton berita? Lagi bosen nonton kartun ya? Kakak selalu saja memperlakukanku seperti anak kecil. Aku juga bisa nonton berita tahu. Han-Han kan tidak mau bersembunyi di belakang kakak sepanjang waktu. Anak ini, Han-Han bisa melihat pikiran jahat orang lain, itu saja sudah membantu bagi kakak. Hehe, tapi Han-Han ingin cepat besar dan membantu kakak lebih banyak lagi. Xiao Hei sudah semakin kuat, jadi Han-Han juga harus semakin kuat. Sambil dia memeluk tubuh Xiao Hei, Tian Ran melihati Xiao Hei seraya bergumam, aku sudah memperhatikan Xiao Hei untuk sementara waktu ini, dan dia sudah tidak memiliki kecenderungan untuk mengamuk. Perubahan bentuk tubuhnya pasti karena evolusi dari produk anti radiasi. Aku sangat lega sekarang. Setelah itu Tian Ran memberitahu Han-Han. Kakak dan Paman Nan akan pergi untuk melanjutkan menggali kolam. Kalau kamu lapar, ambil saja makanan ringan di penyimpanan ya. Tian Ran meledek Han-Han. Kamu kan punya nafsu makan yang besar sekarang. 1 jam kemudian. Kakak benar. Aku sedikit lapar. Lalu menoleh. Apa itu? Ternyata itu benih Divine Gain level 4, Han-Han mendekat. Wow, ada kacang di sini. Mereka terlihat lezat, ada 2, 1 untuk Xiao Hei. Han-Han pun memasukkan benih itu ke mulutnya dan Xiao Hei dipaksa makan juga. Wih, pahit banget. Di benak Xiao Hei aku malah menelannya utuh-utuh lagi. Aduh, aku mau kumur-kumur dulu deh. Tidak tahu kenapa. Aku jadi ngerasa sedikit mengantuk. Xiao Hei pun tidur, malam pun tiba, terdengar suara, Paman Nan mengeceknya. Dia berujar, suara apa itu? Ada sosok hitam yang sedang makan sesuatu. Paman Nan bertanya, siapa? Itu Xiao Hei. Paman Nan terkejut. Xiao Hei maju ke arah Paman Nan, lalu membuka mulutnya dengan lebar.
Paman Nan menghindar, Paman Nan menebak itu. Jangan-jangan, Xiao Hei. Terlihat sosok Xiao Hei yang berubah, dengan mata merah yang menerangi di malam yang gelap, menambah situasi yang mencekam. Paman Nan bergumam dengan tubuh yang gemetar. Xiao Hei benar-benar menjadi seperti serigala. Apa ini karena mutasi? Tapi sepertinya berbeda dengan hewan mutan biasa. Tampaknya tidak ada tanda-tanda serangan lebih lanjut padaku. Aku harus mencoba untuk menenangkannya dulu. Xiao Hei, ini aku, Paman Nan. Xiao Hei, apa ini? Apa ada reaksi? Xiao Hei kebingungan. Xiao Hei, kau lapar. Jangan takut, aku akan mengambilkan makanan untukmu. Paman Nan tertegun, lalu Xiao Hei pergi dengan cara menghancurkan kaca. Paman Nan memperingati Xiao Hei, Xiao Hei. Xiao Hei, jangan pergi ke sana. Gerbang dan dinding besi semuanya dialiri listrik. Xiao Hei melompati pagar. Paman Nan bergumam. Xiao Hei benar-benar memanjat pagar setinggi itu dengan mudah. Tian Ran berlari dan bertanya, Paman Nan, apa yang terjadi? Paman Nan menjelaskan, Tuan Muda Li, ini buruk. Xiao Hei tiba-tiba jadi gila dan lari keluar. Apa? Aku tidak tahu kenapa Xiao Hei tiba-tiba menjadi gila, tapi dia tidak terlihat seperti hewan mutan lainnya di luar sana. Sepertinya dia masih mengenaliku. Tian Ran masih kebingungan, tiba-tiba Han Han berlari mendekati mereka dengan muka cemas. Kakak, Paman Nan, Xiao Hei menghilang. Saat aku terbangun, dia sudah tidak ada di samping tempat tidurku. Tian Ran bertanya Han Han, apa yang kau lakukan di luar sini? Tian Ran menenangkan adiknya. Jangan khawatir, mungkin Xiao Hei hanya sedang bosan tinggal di rumah terlalu lama, mungkin dia akan kembali setelah berlarian sebentar. Kembalilah tidur, tak apa. Han Han menepis perkataan kakaknya. Tidak, Xiao Hei tak pernah pergi dari sisiku saat aku tidur. Han Han memastikan apa maksud Paman Nan jadi gila. Tian Ran berkata, kenapa kau datang kemari tanpa memakai sepatu? Aku. Tian Ran pun mengendong adiknya. Aku khawatir dengan Xiao Hei. Bagaimana jika Xiao Hei menjadi seperti Xiao Bai? Jangan terlalu banyak berpikir, apa Xiao Hei makan sesuatu yang lain baru-baru ini? Tanya Tian Ran, apa yang akan terjadi dengan Xiao Hei nantikan kelanjutan hanya di pencerita komik.